Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Kusmawardani dengan NIM 9321077719. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah PMDI yang mana membuat konten teori pemikiran dari 4 tokoh cendekiawan, 2 tokoh dari luar Indonesia dan 2 tokoh dari Indonesia, dan bentuk relevansinya dengan kondisi yang terjadi pada era kontemporer ini. Mari simak videonya. Yang pertama ada Naqib Al-Atas, cendekiawan kelahiran Bogor, Indonesia ini pindah ke Johor, Malaysia, kemudian ke Kuala Lumpur. Beliau juga berkebangsaan Malaysia, oleh karenanya beliau terkenal sebagai cendekiawan muslim asal Malaysia. Syekh Naqib Al-Atas menguasai keislaman modern dari perspektif barat dan timur. Inilah yang membuat pemikirannya semakin terbuka terkait wawasan keislaman dan kemodernan. Teori Islamisasi ilmu terkenal melalui presentasi Syekh Naqib Al-Atas di Konferensi Pendidikan Islam Tingkat Dunia tahun 1970-an, tepatnya di Mekah. Beliau memaparkan bahwa perlu diadakannya Islamisasi ilmu karena ilmuwan yang sampai pada dunia Islam saat ini sudah banyak terkontaminasi westernisasi atau kebarat-baratan. Beberapa hal yang melatar belakangi teori Islamisasi ilmu milik Syekh Naqib yaitu yang pertama, produk keilmuan bangsa barat selalu menitik beratkan pada rasionalitas akan manusia sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai keagamaan. Yang kedua, menyebabkan paradigma berpikir bahwa ilmu itu tujuannya adalah ilmu. Ilmu bersifat bebas, nilai atau value free, bebas digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Cara mengislamisasi ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir problematika westernisasi, tendensi, rasionalitas, dan humanitas yang berlebihan, serta dramatisasi proses terjadinya suatu ilmu tersebut. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Kemudian pentingnya Islamisasi ilmu adalah membangun kesadaran misi keilmuan Islam pada para cendekiawan muslim di seluruh dunia bahwa keilmuan Islam tidak hanya bersifat historis normatif saja, namun juga mampu relevan dengan kebutuhan zaman yang selalu berkembang. Kemudian ilmuwan Muhammad Arkon dengan pemikirannya Rethinking Islam. Pemikiran Arkon tergolong pemikiran yang moderat mengenai pemaknaan ulang dalam konsep pengkajian Islam. Istilah rethinking Islam mengacu pada perubahan paradigma yang ditawarkan Arkon bahwa Islam yang notabene sangat memegang teguh otoritas teks atau dalil nakli atau disebut dengan Al-Quran dan Hadis sangat perlu dipahami dalam pemaknaan terbuka dan kontekstual. Pemahaman secara sederhana teori ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dengan memaknai dalil nakli secara kontekstual historis antropologis, yaitu memaknai dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis tidak hanya secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks situasi dan keadaan yang ada pada masa dan suatu tempat tertentu. Hal ini dikarenakan konteks suatu daerah dengan daerah lain atau perkembangan zaman sangat memungkinkan perbedaan istimbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Teori dekonstruksi Islam tentunya tidak diimplikasikan pada ajaran-ajaran yang bersifat paten seperti akidah, ketauhidan, dan hukum syariah, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Jadi pada intinya seluruh problematika kemasyarakatan hendaknya tetap ada solusinya melalui istimbat hukum dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, Prof. Dr. Harun Nasution adalah seorang akademisi, intelektual, pemikir, filsuf, dan tokoh muslim Indonesia. Pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Corak pemikiran Harun Nasution sangat terlihat seperti mengadopsi tradisi intelektual dan akademis kosmopolitan Barat, tetapi hampir sepenuhnya mewarisi dasar-dasar pemikiran Islam abad pertengahan. Pembaharuan Islam yang digagas oleh Harun Nasution adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi bukanlah suatu yang tabu yang harus dipisahkan oleh ajaran Islam. Justru Harun Nasution mempunyai gagasan gebrakan Harun yang berupaya mengubah paradigma masyarakat Islam di Indonesia yang seakan terkesan memisahkan antara pemahaman agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan ke arah pembaharuan Islam. Relevansi pemikiran pembaharuan pendidikan Islam Harun Nasution dengan pendidikan di era modern. Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba mengkaji tentang beberapa relevansi antara pemikiran atau gagasan Harun Nasution dengan pendidikan di dunia modern, khususnya di Indonesia. Yang pertama, dasar pendidikan. Harun Nasution adalah seorang tokoh intelektual muslim yang dikenal dengan pembaharuan Islamnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak terbatas dalam bidang pemikiran saja seperti teknologi, teologi, filsafat, mistisisme, dan hukum, tetapi juga meliputi seluruh segi kehidupan kaum muslimin. Artinya, hakikatnya pembaharuan pendidikan Islam merupakan usaha reinterpretasi berkelanjutan dan lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman atau religiusitas subjek didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan semangat zaman. Kedua, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, sistem pendidikan. Keempat, pendidikan dan tenaga pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu Dr. Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur, adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2021. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Secara umum, pemikiran Islam dan pluralitas Abdurrahman Wahid bermula pada pemahaman kepada Islam yang intinya adalah bahwa seluruh risalah samawi yang diturunkan disebut Islam, yang dalam arti umumnya berarti penyerahan diri secara sempurna atau ketundukan penuh kepada perintah Allah. Sementara Islam yang digunakan dalam makna spesifik mengacu kepada versi Islam terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa dalam keyakinan Wahid, Islam yang diwahyukan kepada Muhammad SAW adalah yang terbaik. Islam yang dimaksud oleh Wahid adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. Terbuka memiliki makna bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk mengkritisinya. Jika kebenaran atau hikmah yang disampaikan tersebut, maka seorang muslim harus berlapang dada untuk menerimanya, dari siapa atau apapun datangnya. Luas bermakna mau berhubungan dengan pihak lain, tanpa rasa canggung, dan juga tanpa melihat perbedaan yang ada, baik agama, kepercayaan, maupun asal-usul. Toleran bermakna menghormati perbedaan yang ada, baik dengan yang seagama atau sekeyakinan maupun dengan yang berbeda agama atau keyakinan. Pemahaman yang demikian bertolak dari nilai-nilai dasar Islam dengan ide yang utama, Islam sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia atau rahmatan lil alamin. Implikasi dari pemikiran Islam dan pluralitas adalah keberanian untuk membongkar selubung kusam berupa dunia penghayatan Islam yang bercorak doktrinal dan dogmatis. Pemahaman dan pelaksanaannya lebih menekankan kepada nilai dasar Islam, bukan kepada simbol belaka. Penekanan yang berlebihan atau keterjebakan terhadap simbol keagamaan justru mengandung bahaya kontraksi, distorsi, dan reduksi ajaran agama itu sendiri. Semangat penekanan terhadap simbol agama tersebut sering sekali tidak sesuai dengan substansi ajaran agama itu sendiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.